dari Nurse Fahmi apakah berkenan? Ya, boleh, boleh. Nanti share screen-nya dari saya aja. Siap, saya stop share dulu ya. Ya, Oke, kepada Nurse Fahmi dipersilahkan. ya, baik. Terima kasih. Untuk malam hari ini ya, nanti kita akan bersama-sama belajar ya untuk latihan ya, latihan soal untuk kali ini, untuk latihan soal untuk uji kompetensi ya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang ya KGD dan juga perawatan bencana ya. Yang mana nanti saya minta untuk partisipasinya kepada para serta di sini ya, untuk para teman-teman ya, dan juga para adik-adik mahasiswa dan juga apa namanya peserta di sini ya. Nanti mohon partisipasinya agar nanti pembelajaran kita lebih aktif ya, maksudnya tidak hanya satu arah saja, tetapi ada feedbacknya. Ya. Baik, sebentar lagi akan saya share ya untuk sekarang sudah ada berapa nih, sekitar 10-an ya Mbak ya untuk mahasiswanya ya, 10-an lebih ya. Tapi Iya, betul. sebentar akan saya share dulu untuk eh, materi soalnya. Oke, sudah terlihat ya di layar masing-masing para teman-teman di sini. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Tadi sudah bersama-sama ya. Mungkin tadi sudah dikenalkan ya. Untuk saya ya, nama saya Fahmi Hidayat Wiwardana ya. Untuk magisternya, sebenarnya saya magisternya untuk tahun ini ya, magisternya saya ngambil di perawatan komunitas ya. Tapi sebelumnya juga mengajar ya untuk beberapa mata ajar ya, seperti KGD, kemudian ada keperawatan jiwa, kemudian komunitas ya, kemudian keluarga, gerotik ya. Untuk hari ini ya, karena kita akan membahas ya soal-soal ya yang mana nanti para teman-teman di sini ya, nanti bagaimana cara ya membaca soalnya ya, nanti kita bagaimana menjawabnya ya, nanti kita lihat nih ya bagaimana kesiapan nih para teman-teman di sini ya, karena kalau di sini D3 keperawatan atau nurse Mbak yang di sini atau campur? Campur, Pak. Oh, campur ya. Tapi lebih mayoritas nurse, Pak. Oh, lebih mayoritas nurse ya. Baik, karena untuk yang D3 keperawatan ya, karena sebentar lagi juga ada UKOM dan juga ada tryout ya. Kalau untuk apa namanya yang D3 ya, kalau yang nurse saya belum tahu jadwalnya ya, karena kalau yang paling mendekati yang D3 ya untuk kegiatan tryout dan juga uji kompetensi nasional ya. Karena biasanya ya untuk saya ya, biasanya saya juga untuk dimintain soal dan juga sebagai apa namanya panitia ya, sebagai pengawas dan juga apa namanya sebagai reviewer dan lain-lain ya, yang nantinya ya siapa tahu ya soal-soal yang dibahas ataupun nanti ya pada saat pertemuan selanjutnya ya ada beberapa soal yang mungkin ya bisa ditemui oleh teman-teman pada saat melaksanakan uji kompetensi nasional. Kita mulai saja ya untuk soal-soal dan pembahasannya. Oke, baik. Kita lihat di sini ya untuk soal yang pertama ya, bisa kita lihat di sini ya, sebentar ya, di sini ya ada seorang perawat yang bertugas di ruang ICU ya, menangani satu pasien total care post stroke ya, dan juga perawat di sini ya memiliki kontrak waktu ya untuk mengganti cairan infus ya, cairan infus pasien yang akan habis ya. Namun tiba-tiba perawat di sini ditugaskan ya untuk membawa pasien ya rujukan ke rumah sakit lain. Ya, saat perawat
di sini sudah pergi, ya, keluarga pasien mencarinya karena cairan infus sudah habis dan darah mengalir ke selang infus. Nah, apakah prinsip etik yang dilanggar pada kasus tersebut? Ya, di sini pilihannya yang A ya ada fidelity and non maleficence, yang kedua ya yang B ada veracity and confidentiality, yang ketiga atau C ada autonomy dan juga fidelity, ya yang D beneficence and autonomy, yang E confidentiality and beneficence. Ya silahkan untuk teman-teman ya boleh untuk membaca soalnya kemudian memilih ya kira-kira mana sih ya yang menjadi ya jawaban ya yang mungkin eh, menurut kalian itu sudah benar ya. Verifikasi jika menentukan perawat kontak waktu memakai cairan tiba-tiba ditugaskan untuk membawa pasien rujukan saat perawat sudah pergi. Oke, mungkin sudah ya. Ini sudah banyak yang sudah menjawab ya. Ada yang A, B, C, dan D. Untuk yang E, di sini tidak ada yang menjawab. Nah, perlu kita ketahui ya, yang harus kita tahu dulu ya, apa sih masing-masing ya pengertian ya dari fidelity, non-efficient ataupun yang lainnya ya. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah ya ada soal-soal yang tipe seperti ini. Ya, mungkin dari sebelumnya ya bersama dosen-dosen yang lain. Oke, saya tutup dulu ya pollingnya di sini ya, lebih banyak ya yang memilih A ya, kemudian polling yang kedua terbanyak ada di jawaban C ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Di sini ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu ataupun yang tadi menjawab A, apa tuh fidelity dan non maleficent. Mungkin salah satu di sini mahasiswa ataupun teman-teman di sini ya bisa mencoba ya untuk menjawab sebelum nanti kita bersama-sama ya menentukan apa sih jawaban yang sebenarnya ataupun yang benar. Baik Pak, mungkin ini Pak, jadi melanggar janji dan merugikan Melanggar janji dan pasien. merugikan pasien. Oke. Kemudian tadi maaf siapa namanya Bu? Siapa? Eka Pak, Oh, dari Eka. UI. Baik. Kemudian ada tadi yang ada menjawab saya juga ya, ada autonomy dan fidelity. Ya, coba tadi ada yang menjawab soal yang pertama ini, ya ada yang menjawab saya tadi, autonomy dan fidelity. Ada yang bisa menjelaskan kenapa tadi ada yang menjawab yang C, autonomy dan fidelity. Silakan tadi siapa yang bisa. Oh, saya tadi menjawab C. Ya, kalau yang kan tadi sudah dijelaskan ya. Saudara Eka ya, saudari Eka ya. Silakan untuk para teman-teman tadi yang merasa tadi menjawab C. Bisa untuk menjawabnya bisa untuk langsung open mic ya. Tapi kalau misalkan belum mau open mic bisa untuk di chat kok. Ya, boleh silakan kalau di chat nanti kita lihat juga kok. Silakan kita bersama-sama ya untuk mencari mana sih yang paling benar ya jawabannya. Silakan boleh berpendapat di sini ya. Untuk kan tadi sesuai polling ya, tidak hanya tadi ada yang tidak semua menjawab A ya, tadi ada yang nomor 2 ya, paling banyak itu ada yang jawab C, autonomy dan juga fidelity. Silakan. Atau ada yang mau berpendapat lain, silakan.
Oke, dari berapa nih? Tadi sekitar ada berapa teman-teman di sini ya? Mungkin tadi sudah menjawab ya. Nggak apa-apa, berpendapat nggak apa-apa ya. Nanti kita kan bersama-sama belajar di sini ya, salah tidak apa-apa. Oke, mungkin masih eh, ini ya, masih malu-malu kan ya. Boleh, tidak apa-apa ya. Tadi sudah ada sedikit gambaran ya untuk beberapa polling ya. Terus tadi ada salah satu teman kita ya sudah memilih ya dan juga tadi menjelaskan ya untuk yang A ya sebenarnya tadi ada beberapa teman-teman ya yang menjawab dari jawaban C, B dan juga D ya. Mungkin di sini ya masih malu-malu ya untuk apa namanya untuk berpendapat ya ataupun menjawab soalnya ya tidak apa-apa ya. Nanti kita lanjut lebih dahulu ya untuk kita melihat jawabannya ya. Tadi paling banyak yang memang menjawab A tadi ya, sebagian besar yang menjawab A. Ya kita lihat di sini apa sih yang menjadi kata kuncinya tadi dari soal nomor pertama ya. Kalau nomor pertama tadi kita lihat ya bagaimana si perawat ini ya dia sudah kontrak waktu ya kepada pasien dan juga keluarga pasien ya untuk mengganti cairan infus pasien, tetapi ya si perawat tersebut tidak datang. Ya, kemudian data fokus ya kita lihat di sini pada kasus di atas. Di sini perawat tadi ya kontraknya ya sudah dengan pasien dan juga keluarga pasien, tetapi tidak datang ya maka perawat di sini ya melanggar ya prinsip ya prinsip yang pertama adalah fidelity ya karena tadi tidak menepati janjinya ya kepada pasien tadi ya. Nah kemudian untuk di sini prinsip etik yang kedua yang dilanggar ya oleh perawat adalah non maleficence ya karena pasien telah dirugikan ataupun dibuat tidak nyaman ya karena tadi kita lihat di soal ya darah pasien tadi sudah mengalir ke selang infus ya jadi diusahakan ya bagi teman-teman di sini ya yang sudah bergabung di dalam bimbel pada malam hari ini ya khususnya di bimbel harapan jangan sampai lupa ya dari masing-masing ya prinsip etiknya ya, harus tahu fidelity artinya apa ya kemudian non efisiensi apa ya kemudian flexibility apa ya kemudian otonomi ataupun yang lainnya ya. Nah itu jangan sampai lupa karena jenis soal-soal seperti ini ya ini juga kalau saya lihat ya dari beberapa tahun tahun kemarin ya dan juga tahun-tahun sebelumnya ya juga masih ada ataupun masih ada sekitar 1 sampai 3 soal ya yang membahas tentang ya etik ya prinsip etik ya jadi untuk teman-teman di sini ya tadi ya harus dilihat dulu ya dari kata kuncinya ya ataupun yang dilihat nih ini termasuk ya misal tadi tidak menepati janji ya ataupun kita lihat ada data-data yang misal di situ merugikan pasien ya kita lihat ya. Nah kemudian jangan lupa ya kalau biasanya kalau kita di vignette ya kalau kita lihat di cukup potensi nasional ya kita kan biasanya kita membaca pertanyaannya dulu ya apa sih yang ditanya ya kemudian kita lihat ya sebagai mana sih yang sebagai kuncinya pada saat kita akan menjawab ya. Jadi jangan sampai ya pengertian-pengertian tersebut ya jangan sampai terbolak-balik ya otonomi ataupun yang lainnya ya dari 7 prinsip etik itu jangan sampai salah ataupun terbolak-balik ya. Nah mungkin dari jawaban A tadi ya mayoritas sudah banyak ya tadi ya. Jadi nanti kita di soal yang kedua mungkin jenisnya hampir sama ya. Nanti kita lihat ya apakah masih ya menjawabnya dengan benar ataupun tidak ya. Nanti kita lihat
ya teman-teman di sini ya tetap fokus ya dan juga baca soalnya dengan baik-baik ya, kemudian kita cari ya kata kuncinya apa sih untuk menjawab pertanyaan yang akan muncul nanti ya soal nomor 2 ya. Untuk yang pertama mungkin untuk teman-teman di sini sudah setuju dengan jawaban A? Sudah setuju ya? Ya, Kita setuju, clear ya? Pak. Oke, ya jadi jangan sampai kita salah ya dalam mengartikannya. Kemudian kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Kita lihat ya. Seorang laki-laki ya 35 tahun ya daftar ke UGD dengan keluhan demam ya, kemudian flu disertai dengan keluhan dan juga marah-marah ya kepada perawat triase UGD karena merasa diperlakukan tidak layak ataupun sangat lambat dalam penanganannya. Nah, pasien tersebut sudah menunggu di UGD ya, di UGD ini selama 35 menit dan melihat perawat sibuk dengan pasien yang lain dan lebih mendahulukan pasien gawat darurat ya dengan kecelakaan salah dikit ya yang baru datang. Nah, kemudian perawat pun di sini menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD ya akan diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan ataupun kegawatannya ya dan kondisi yang mengancam jiwa. Nah, untuk pertanyaannya ya, apakah prinsip etik yang dilakukan perawat di sini? Oke, dibaca baik-baik ya. Jadi perawat ya sudah ya, apakah sudah melakukan tugasnya dengan baik atau belum ataupun sudah sesuai atau belum? Silahkan dipilih dari A, B, C, D dan E. Oke, di sini sudah ada 13 ya dari para peserta di sini ya yang sudah menjawab ya. Ada yang menjawab justice ya, veracity dan juga ada yang menjawab ya otonomi ya. Mungkin di sini bisa bersikap adil ya ataupun ya kita bersikap jujur ya, kemudian melakukan yang terbaik ataupun tidak merugikan pasien ya. Nah, silakan nanti bisa dipilih nih ya, mana sih yang harus kalian pilih nih, ya untuk di soal yang nomor 2 ya, bisa justice, veracity, otonomi, beneficent ataupun null maleficence. Ya, mungkin sudah ya untuk pollingnya ya. Paling banyak ya 69% menjawab A ya, kemudian B di sini lumayan ya ada 23%. Ya, kemudian ada yang jawab C. Ya, ini satu orang ada yang menjawab C. Ya, kemudian ada yang 3 orang menjawab B dan juga 9 orang menjawab A. Oke, ada yang bisa membantu saya tadi. Kalau justice artinya apa? Di sini ada yang Keadilan, Pak. Keadilan. 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 Kalau veracity? Jujur. Kejujuran. Ibu Eka? Kejujuran, Pak. Kejujuran. Kemudian autonomi? Autonomi itu Hak pasien. membuat keputusan Menghormati hak sendiri. pasien. Menghormati hak pasien, Pak, otonomi. Hak pasien. Kalau beneficient? Berbuat baik. Baik. Non maleficient?
Tidak Tidak merugikan. merugikan. Oke, sangat baik sekali ya. Tadi sudah hafal ya dari masing-masing apa namanya sudah di situ ya. Nah, kita lihat ya, kita lihat bersama-sama ya si jawabannya ya, ataupun yang tadi sudah teman-teman di sini ya sama-sama lihat ya ataupun sama-sama dijawab ya. Tadi paling banyak ya ada 9 teman-teman di sini ya yang sudah menjawab justice ya, kemudian ada yang Veracity tadi ya ada 3 orang ya, kemudian autonomy ada 1 orang. Nah, mari kita sama-sama lihat ya. Nah, kita lihat dulu untuk kata kuncinya ya. Perawat menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan ataupun kegawatan dan kondisi yang mengancam jiwa. Ya. Nah, kita lihat rasionalnya apa sih ketika kita memilih A ya. Tadi kan paling banyak ya teman-teman di sini ya, Bapak dan Ibu ya, kemudian para adik-adik ya dan juga para mahasiswa ya. Rasionalnya ya ketika kita tadi ya paling banyak memilih A ya, kita lihat di sini adil ya, perawat ini adil dalam artian pemberian pelayanan kegawat daruratan ya sesuai dengan tingkat kegawatan dari pasien. Ya kan kita lihat ya, mungkin pasien tadi tidak terlalu menjadi prioritas karena tadi ada pasien dengan kondisi yang lebih mengancam jiwa. Ya kan kita lihat ya ketika ya Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah bekerja di sakit ya, ya ketika di apa namanya ketika di UGD ya. Oke sebentar ya. Ya tadi ada yang Bapak Ibu ya mungkin sudah pengalaman ya sudah bekerja di rumah sakit ya ataupun sudah di khusus ya di GD ataupun di UGD ya. Ya kan kita lihat dulu ya bagaimana kondisi pasien. Kita kan memprioritaskan ya mana sih yang sebagai pasien yang segera kita lakukan tindakan. Nah, kemudian ada yang memilih tadi ya untuk jawaban B ya, jujur dalam menyampaikan informasi kepada pasien. Ya itu juga hampir sama ya, mirip-mirip ya. Jadi ya kita harus apa namanya? Bisa ya apa namanya? Lebih teliti lagi ya untuk memilih jawaban yang mungkin kira-kira ya menurut kita itu benar ya ataupun kadang kan soal-soal tipenya itu banyak yang jawabannya mungkin ada 3 jawaban yang menurut kita itu ataupun 2 ya biasanya ada 2 yang mungkin menurut kita benar ya, tapi kita harus lihat lagi apa sih kata kunci yang harus kita cari ini, apa sih yang harus kita temukan nih di dalam pertanyaan. Nah, kemudian kalau di sini ya teman-teman tadi ada yang menjawab C ya. Kita lihat ini kalau rasionalnya kita lihat ya kalau yang C ya itu untuk menghargai hak-hak pasien ya. Kemudian apabila tadi teman-teman juga ya mungkin ada yang tadi nggak ada sih ya. Tadi kebanyakan ya para teman-teman di sini menjawab ya kebanyakan A, B dan juga C ya. Kemudian kalau yang D mungkin di sini dari kita lihat dari asas manfaat dan juga pemberian pelayanan kesehatan. Ya, kemudian kalau yang E ya di sini tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai pasien ya dari apa beneficient dan juga non beneficient ya. Nah, kemudian tadi berarti teman-teman di sini sudah apa namanya sudah terbiasa ya dengan tipe-tipe soal seperti ini ya. Seperti yang sebelumnya di soal nomor 1, soal nomor 2 ya. Tadi banyak sekali yang sudah jawabannya. Nah, ya mudah-mudahan ya pada saat nanti ya pada saat pelaksanaan di tryout ya pada saat tryout ya ataupun nanti pada saat uji kompetensi ya nanti sudah mudah nih soalnya ya sudah bisa mencari nasi sebagai ya kata kuncinya supaya kita bisa melihat nih
eh, ataupun kita sudah yakin dengan jawaban yang kita pilih. Ya, jadi kita sudah sesuai polling ya. Tadi polling terbanyak juga A ya untuk jawabannya. Untuk soal kali ini juga kita ya lihat ya seperti yang di kata kunci ya. Kita bisa memilih untuk jawaban A. Kemudian kita lanjut ya. Untuk teman-teman di sini silakan bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat tentang triase ya. Kita di sini soalnya ya seorang petugas ya dari triase bencana, misal di sini bencana tsunami ya, menemukan seorang korban laki-laki dewasa dengan fraktur tertutup pada lengan atas serta terdapat fulus lacerasi dan juga adanya perdarahan pada dahi ya akibat tertimpa reruntuhan plafon di rumahnya. Ya, kita lihat dari initial assessment-nya, pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Ya, ingat-ingat ya, pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri. Apakah warna kategori dari triase korban tersebut? Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman bisa dipilih apakah ada merah, biru, hijau, hitam, kuning, ya silakan. Oke, ada yang menjawab A, C, D, dan E. Ya, ini satu nih ada yang menjawab E. Ini harus belajar lagi nih. Kalau ada yang menjawab D, ya kalau hitam kan harusnya sudah apa, kan ya. Kita lihat ya untuk triasenya nanti kita lihat ya bersama-sama ya untuk jawabannya ya. Di sini ada satu orang menjawab A, ya satu orang menjawab ada A tadi satu orang, C 6 orang, D 1 orang. Ada yang menjawab D juga nih ya. Ada yang menjawab E. Oke, sebentar ya, maaf. Sebentar, maaf ya. Oke, ada dua jawaban yang sama ya pollingnya di sini ya. Ada jawaban C dan juga E ya. Ada hijau dan juga kuning. Ya, sama ya, ada 6 nih teman-teman yang menjawab sama ya antara hijau dan juga kuning ya. Nah, sebelumnya kan harus tahu dulu ya apa saja sih warnanya ya, dari merah itu tandanya apa ya, kalau biru apa keadaannya ya, kalau hitam apa ya. Baik, kita lihat bersama ya ya yang bisa kita lihat di sini ya. Ingat-ingat kata kuncinya ya, pasiennya tampak sadar ya dan dapat berjalan sendiri. Oke, baik. Kita sama-sama lihat ya. Nah, kita lihat di sini ya, mungkin
yang menjawab C sama E mungkin memiliki pandangan yang sama ya, ketika pasien tampak sadar dan dapat berjalan sendiri ya. Kalau kita yang kuning kan kita lihat ya, itu sebagai pasien yang mungkin bukan sebagai pasien yang prioritas ya, kalau yang kuning ya. Kalau yang kita jawab C ya, hijau ya, itu masih bisa berjalan meskipun ya ada luka-luka ya. Nah, itu kita harus lihat lagi kepada kata kunci yang ada pada pertanyaan. Kalau A mungkin ya, tadi ada satu orang ya yang menjawab A, di sini merah ya. Kalau merah biasanya bernapas ya tapi tidak sadar ya. Kemudian kita lihat ya frekuensi nadinya ya, itu 30 ya, lebih dari 30 kali per menit ya, ataupun di sini CRT-nya kita lihat ya, kemudian tidak bisa mengikuti ya perintah sederhana ya. Kemudian kalau yang biru ya, di biru yang ada ya untuk tidak digunakan dalam fase bencana ya. Jadi kita lihat di sini ya untuk jawabannya. Kalau di sini kan teman-teman di sini pasti sudah belajar ya untuk triase bencana ya, misal ataupun triase ya warnanya ataupun penggolongannya ya. Tapi ada juga tadi ya, ada yang menjawab hitam ya. Kalau hitam artinya apa nih teman-teman? Kalau triasenya sudah Pasien meninggal. Meninggal, Pasien yang Pak. mati meninggal, Pak. Aku salah jawab tadi. Ya, baik Bapak dan Ibu dan teman-teman ya. Ya. Di sini tadi ada juga ya tadi ya yang menjawab hitam. Ya kan kita lihat tadi pasiennya masih seperti apa ya. Iya, Pak, salah jawab tadi saya. Harusnya C. Kepleset jarinya. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah paham ya. Nggak apa-apa tadi mungkin ya salah kecil ya. Mudah-mudahan nanti pada saat teman-teman di sini ya, pada saat ujian nanti ya tidak salah tuh pada saat klik ini A B C ya. Supaya nanti karena kan kalau sudah ke sistem kan nggak bisa kita ulangi ya. Ataupun pada saat Bapak dan Ibu ataupun teman-teman di sini ya masih bisa mengoreksi kembali ya, kita lihat di belakang, kita cek kembali ya, mungkin ada jawaban yang masih ragu-ragu ya. Ya, untuk kan biasanya kita 180 menit ya, 180 soal ya, kemudian kita kan cek lagi ya jawaban satu persatunya ya. Maaf ya, ini ada pesan ini dari ya. Jadi seperti yang kita lihat dari hasil polling ya, tadi ada C dan juga E ya. Kita lihat lagi ya, mungkin kita lebih teliti lagi ya untuk membaca dan juga kita baca sedikit-sedikit ataupun mengulang ya untuk apa namanya materi-materi sebelumnya. Baik, kita sudah di soal yang nomor berapa tadi ya? 3 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, Bapak dan Ibu ya, dan juga teman-teman ya. Mungkin kita di soal kelima nanti kita break sebentar ya. Untuk soal nomor 4 di sini ya, bersama-sama ya kita lihat di sini ya. Ada seorang laki-laki ya, 40 tahun ya, kita lihat di sini ya, ada korban di sini 40 tahun ya, adalah korban dari kecelakaan ya, tampak tidak sadarkan diri ya, kemudian dicurigai terkena serangan jantung ya. Kita lihat di sini korban tidak berespon terhadap nyeri ya di sternum ya, kemudian dilakukan palpasi ya nadi karotis ya, tetapi tidak teraba ya. Apakah tindakan yang wajib dan harus dilakukan
ya oleh penolong korban selanjutnya. Bisa kita lihat ya dari A ya bisa kita lihat dari adanya kompresi dada ya 30 kali, kemudian memberikan bantuan ventilasi ya 2 kali, kemudian melihat, mendengar dan merasakan pernapasan pasien, kemudian membuka airway dengan cara etil chin lift ya ataupun yang E ya. Mereposisi tangan dan memeriksa kembali nadi karotis selama 10 detik. Oke, silahkan. Boleh dipilih ya dari A, B, C, D, atau E. Oke, sudah ada 15 jawaban ya yang sudah masuk ke polling. Ya. Ada 9 mahasiswa di sini yang menjawab A, kemudian ada juga ya teman-teman di sini yang 2 orang ya menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab D ya untuk membuka airway. Ya, kemudian ada juga yang menjawab E 1 orang ya, mereposisi tangan ya. Kita lihat di sini ya, nanti kita bersama-sama lihat ya, paling banyak nih ya, kita ada jawaban A ya. Kalau yang A ya kita lihat di sini ya melakukan kompresi dada yang 30 kali ya. Kalau kita menemukan pasien yang tidak sadarkan sendiri ya, tidak sadar ya, tidak sadar, menurut teman-teman di sini yang perlu kita cek terlebih dahulu apa ini sih? Kan ada urutannya tuh ya di ABC ya atau C AB, BAC ya ataupun yang lainnya. Ya, yang perlu kita cek terlebih dahulu apanya sih teman-teman di sini? Responnya ya. Cek responnya, Pak. Cek responnya. Kalau tidak berespon, selanjutnya kita melakukan apa? Teman-teman di sini? Core for help bukan Pak. Pasien nanti Cek nadi ya. Di Nadi karotis. karotis. Gratis, Pak. Nah, setelah itu cek Kalau napas tidak Pak. pernapasan. Kemudian ada yang lain? Kalau kita mau memeriksa pasien dengan keadaan seperti ini, yang kita cek dulu dari apanya dulu, apakah dari airway, sirkulasi, atau breathing. Sirkulasi. Sirkulasi, kemudian Airway baru breathing. sirkulasi, airway, kemudian breathing, CAB. Ya, dari sirkulasi, ya, kemudian airway. Ya, kalau airway itu apa? Jalan napas. Jalan napas. Napasnya, ya. Kemudian kita yang ketiga ya ada breathing. Misal kita lihat ya, kita cek dulu ya pasiennya, kita raba tadi ya, ataupun kita tadi cek responnya ya, ada respon enggak ya ketika kita panggil ya, ataupun tadi di sini ya, misal dengan apa namanya terhadap nyeri ya di sternum ya, kemudian kita cek ya di nadi karotisnya teraba atau tidak ya. Nah setelah itu kita ya apa tindakan selanjutnya ataupun yang wajib yang harus dilakukan pada korban tersebut. Ya, kita lihat ya. Kata kuncinya ya, kita lihat di sini ya, korban
tidak berespon terhadap nyeri di sternum dan dilakukan palpasi nadi karotis tetapi tidak ke apa. Ya, kita rasionalnya ya. Nah, kita balik dulu ya dari rasional yang E. Ya, kalau yang E dilakukan untuk mengevaluasi nadi ya, kalau setelah kita melakukan 5 siklus ya. Kita setelah melakukan 5 siklus ya, kemudian kalau yang membuka RW ya dengan head tension lift ya, kalau ini kita yang D ya rasionalnya dilakukan ya untuk membuka jalan nafas ya pada pasien dengan henti nafas ya, ataupun setelah dilakukan tindakan kompresi ya, kalau yang jawabannya ataupun yang tadi ya memilih jawaban D ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau yang jawaban C di sini melihat dengan dengar dan juga kita lihat pernapasannya ya. Kalau kita di sini dilakukan untuk mengevaluasi pernapasan ya. Nah, kalau yang B ya, kalau yang B tadi memberikan bantuan ventilasi selama ataupun sebanyak 2 kali ya. Kalau yang B ini dilakukan pada pasien henti napas tetapi masih teraba nadinya. Ya, kalau tadi kan nadinya ya tidak teraba nadi dan juga tidak napas. Ya, maka rasionalnya kalau yang A ya, kita lakukan pada pasien bila tidak ada respon ya. Kemudian nadinya tidak teraba ya, kemudian tidak ada pas ya. Kemudian saya mau bertanya ke teman-teman di sini ya, pada saat kita melakukan RJP, resusitasi jantung dan paru, apa sih indikatornya kalau RJP itu apa namanya segera untuk dihentikan ataupun disudahi? Indikatornya ataupun ciri-cirinya apa sih kalau kita RJP-nya itu sudah kita hentikan ataupun sudah berhenti? Kalau menurut teman-teman di sini apa indikatornya kalau RJP itu sudah kita hentikan? Pasien sudah bernapas, Pak. Pasien sudah bernapas, kemudian Nadi Nadi teraba. karotis. tadi sudah teraba, kemudian lagi biasanya Sudah meninggal. dan sudah Tanda-tanda kematian, Pak. iya, betul. Nah, kemudian kalau setelah itu kita memposisikan pasien kita dengan posisi apa, Bapak dan Ibu dan teman-teman di sini? Biasanya untuk recovery-nya Recovery. Mantap. dengan posisi mantap. Ya. Berarti masih ini ya, masih apa namanya bisa diikuti ya bagaimana ya kalau Bapak dan Ibu sudah bekerja di rumah sakit ya, ataupun sudah bekerja di klinik rumah sakit ya, ataupun di apa namanya puskesmas ataupun yang lainnya ya, untuk seperti ini kan sudah paham ya bagaimana urutannya tadi ya, kita melakukan dari sirkulasi ya, kemudian RW ya, kemudian breathing-nya ya. Kalau sirkulasinya tadi kita cek apa saja sih ya dari nadinya ya, kita cek ya. Kemudian kalau RW-nya kita lihat ya jalan pasnya ya, kemudian breathing-nya kita juga cek ya. Jadi untuk soal tipe-tipe seperti ini ya, kita lihat biasanya mereka menanyakan tadi ya prosedur ya ataupun tindakan ya harus dilakukan selanjutnya biasanya ya, ataupun tadi ya dengan tipe-tipe yang apa namanya dengan kondisi-kondisi yang mungkin sebaliknya tadi ya. Kalau di soal kan tadi ya nadi karotisnya tidak teraba ataupun apa tidak bernapas ataupun yang lainnya ya, itu mungkin hanya dibolak-balik saja. Yang penting Bapak dan Ibu nanti ya ataupun teman-teman di sini apal nih bagaimana urutannya. Kemudian biasanya kalau kita melakukan apa kompresi ya, biasanya kita lakukan berapa kali ya, biasanya 32 ya untuk melakukan kompresinya ya, dan juga 2 untuk bantuan nafas. Baik, tadi ya seperti yang di polling tadi ya sebelumnya ya, paling banyak adalah kita melakukan apa namanya tindakannya ya untuk kompresi selama 30 kali ya untuk
pasien dengan kondisi tersebut. Ya, jadi alhamdulillah nih dari 4 soal di sini ada yang sudah benar semua, atau ada yang salah semua, atau yang ada benar 2, ada yang benar 3. Ada yang benar semua, teman-teman di sini, Bapak dan Ibu, para mahasiswa dan adik-adik? Alhamdulillah benar semua. Alhamdulillah ya. Berarti ada ya Bapak Ibu dan teman-teman di sini dan mahasiswa dan juga adik-adik di sini berarti sudah ada ya yang benar semua. Ya. Jadi nggak apa-apa nih. Nanti kita selanjutnya ada tipe-tipe soal yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan benar lagi ya. Supaya nanti kalau di 10 soal ya nanti teman-teman di sini bisa menjawab. Ya mudah-mudahan bisa benar semua ya. Supaya nanti bisa untuk gambaran ya teman-teman di sini pada saat nanti di tryout ya ataupun pada saat uji kompetensi nasional. Baik, kita lanjut ya di soal berikutnya. Ya, ini biasanya sering muncul juga nih yang kita bahas tentang luka bakar ya. Nah, untuk soal yang nomor 5 ya kita lihat seorang perempuan 45 tahun datang ke GD karena tersiram air panas. Kita lihat dari hasil pengkajiannya ya dari luka bakar pada telapak tangan hingga siku ya di kanan dan juga kiri ya serta seluruh dada ya dan juga seluruh abdomen ya. Nah, di sini perawat menghitung luas bakar menggunakan rules of 9 ya, rule of 9 ya. Berapakah luas luka bakar pada kasus tersebut? Ya, biasanya soal-soal seperti ya suka muncul ya untuk berapa sih persen ataupun apa namanya bagian ini berapa gitu ya. Silakan untuk teman-teman di sini ya bisa menjawab ya untuk soal nomor 5 di sini ya ada jawaban A 27%, kemudian B ya 28%, kemudian ada C 36%, kemudian D 37%, kemudian E 38%. Silakan untuk teman-teman di sini silakan bisa menjawab berapa nih ya. Oke ya. Diingat-ingat lagi ya untuk apa namanya di rules of 9 berarti ya berapa sih persenannya di setiap bagian tubuh kita ya. Oke, di sini sudah ada 14 mahasiswa ya ataupun teman-teman di sini ya 14 orang yang sudah menjawab ya. Ada 7 orang yang menjawab 27%, kemudian ada 2 orang yang menjawab 28%, ya. Ada yang menjawab C, 3 orang, ya, 36% luka bakarnya. Kemudian ada juga yang menjawab E, ya, ada 2 orang dengan jawaban 38%. Kita lihat ya kan dari telapak tangan sampai ke siku ya telapak tangan sampai ke siku ya dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri ya kemudian oke baik saya tutup dulu ininya apa namanya pollingnya ya tadi.
Oke, tadi ya kita lihat di sini ya dari soalnya, lukanya ya. Soalnya di sini luka bakarnya ya, telapak tangan hingga ke siku ya. Itu ada di sebelah kanan dan kiri ya, kemudian di seluruh dada ya, depan, belakang ya, kemudian abdomen dia di seluruhnya ya. Nah, kita lihat ya berapa sih ya luas luka bakar pada kasus tersebut ya. Masih ingat kan teman-teman, Bapak dan Ibu dan para mahasiswa ya berapa saja sih ya persenannya ya di setiap tangan hingga siku, tangan hingga siku 4,5, belah kanan dan kiri serta seluruh dada dan abdomen. Tuh Bu Hanifah lagi ini dibaca lagi. Silakan. 4,5 sampai 4,5. Dada 9, abdomen 9, jadi betul, ya. 27. Oke, nanti kita lihat ya berapa luas luka bakar pada kasus tersebut dari telapak tangan ya ke siku ya, kemudian seluruh dada, kemudian abdomen ya. Kita lihat tadi ya, luka bakar pada telapak tangan hingga ke siku ya di sebelah kanan dan juga kiri ya, serta seluruh dada dan juga seluruh dari abdomen ya. Untuk lokasi yang terkena luka bakar ya pada pasien kita lihat di sini ya, untuk telapak tangan hingga ke siku itu 4,5% ya. Kalau keseluruhan berapa Bapak dan Ibu? 9. 9. Oke. Kemudian yang sebelah kiri ya, telapak tangannya hingga ke siku 4,5%. Ya, kemudian ya, seluruh bagian dada 9%. Ya, kalau cuma bagian depan saja berapa? Atau cuma bagian belakang saja, bagian dada apa ininya dadanya atau ya, kalau di bagian dada dan abdomen, misal cuma bagian depan, yaitu berapa Bapak dan Ibu? 4,5. Ya. Nah, kemudian di sini kan seluruh bagian dada itu ada 9%. Ya, kemudian ada abdomen ya, di sini 9%. Ya. Kalau di genitalia ataupun di alat vital itu berapa Bapak dan Ibu dan teman-teman di sini? 1%. 1%. 1%. Kalau di paha berapa? 9. Nah, kalau di kepala 4,5. 4,5. Kalau yang paling kecil tadi ya, sudah 1%. Ya, jadi sudah hafal ya tadi siapa tadi yang sudah menjawab tadi ya, banyak ya di jawaban A tadi ya. Nah, di sini kita hitung ya, jadi totalnya ada 27%. Ya. Nah, itu ya jangan sampai lupa ya berapa sih bagiannya, ataupun misal tadi ya, misal bagiannya cuma separuhnya ya ataupun keseluruhannya ya. Kita lihat ya, ataupun tadi ya misal ada di bagian alat vital ya ataupun genitalianya berapa tadi 1%, yaitu Bapak dan Ibu dan para mahasiswa harus hafal nih berapanya ya, berapa persen ya di tangan ya, di abdomen ya, di dada ya, di kepala ya, di paha dan lain-lainnya ya. Nah, itu harus kita hafal nih ataupun sudah di luar kepala ya. Jadi ketika nanti teman-teman di sini ya menemui ya soal-soal seperti ini ya, sudah tahu ya berapa persennya di setiap bagian tubuh ya. Jadi jangan sampai salah ya untuk hitungnya ya. Biasanya ada yang separohnya ya ataupun bagian depan saja ya, itu jangan sampai salah untuk menghitungnya ya, ataupun pembacaan soalnya ya harus benar-benar
teliti. Oke, ini tadi udah soal nomor 5 ya. Mungkin saya mau istirahat dulu sebentar ya, sekitar berapa nih sekarang, udah jam 20 lebih. Jam berapa? 20. Ya. Nanti istirahat sebentar ya Bapak dan Ibu ya, saya sebentar saja ya, karena jadi ada telepon sebentar ya, dan juga nanti kita lanjut kembali ya untuk soal nomor 6 ya. Ini silahkan dibaca terlebih dahulu ya, nanti sambil nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Saya izin off kamera dulu sebentar ya, nanti kita akan lanjut. Nanti ketika saya sudah kembali nanti kita lanjut. Mohon ditunggu ya Bapak dan Ibu dan teman-teman di sini ya, sebentar saja saya untuk ada telepon masuk. Baik, Pak. Mungkin Ya. untuk Oh, ada istirahatnya waktunya, Mbak? mau 5 menit atau 10 menit, Pak? Atau bagaimana? Biasanya berapa kalau untuk ini? Atau bebas saja? Biasanya sih selama ini dilangsungin gitu, Pak, 10 Oh, soal. ya udah 5 menit saja Mbak, untuk sebentar saja. 5 menit siap, baik, Pak. 5 menit ya teman-teman, sebentar saja. Saya mau, ini ada urusan sebentar. Iya Pak, siap.
Oke, baik teman-teman sekalian ya. Oke, maaf ya tadi ada gangguan sebentar ya tadi karena ada telepon ya dari pimpinan ya. Jadi saya tadi apa namanya break sebentar ya. Kemudian kita lanjut kembali ya untuk teman-teman di sini ya. Kita lanjut kembali ya untuk di soal nomor 6 ya. Mungkin tadi ya teman-teman di sini sudah sedikit membaca ya ataupun sudah membaca semua ataupun sudah ada yang sudah menjawab pertanyaan ya untuk di soal nomor 6 tadi ya. Baik, kita lihat bersama-sama ya berapa orang yang menjawab A, B, C, dan juga E. Izin Pak, untuk Ya, mayoritas itu jawabnya sebanyak 9 orang 82%, kemudian oke. D, lalu C. Oke, baik. Kita sudah memiliki jawaban ya dari 11 peserta di sini ya, dari teman-teman kita ya. Dari polling terbanyak ya, kita lihat di sini ada jawaban E ya. Jawaban E ya untuk memberikan ventilasi 10 kali per menit ya. Kita lihat ya dari soal ya, dari laki-laki 45 tahun ya dibawa ke UGD ya, kondisinya tadi ya adanya penurunan kesadaran ya dari hasil pengkajian ya. Di sini adanya di nafas dan juga di jantung ya. Perawat melakukan resusitasi jantung paru selama 10 siklus ya. Saat dievaluasi ya di sini arteri karotisnya teraba, dari karotisnya teraba ya, kemudian tapi belum bernapas spontan ya. Kemudian apa sih tindakan yang tepat ya untuk kasus tersebut ya? Tadi banyak yang menjawab ya memberikan ventilasi 10 kali per menit ya. Ada juga yang menjawab memberikan ventilasi 2 kali ya. Baik, kita sama-sama ya kita lihat ya apa sih yang menjadi jawaban ya untuk soal pada soal nomor 6 ya. Kita lihat ya dari kata kuncinya ya tadi arteri karotisnya tidak teraba ya. Nah, dari data fokus yang mendukung ya kita lihat pada saat ya dievaluasi tadi ya arteri karotisnya teraba ya. Ya pada kasus tersebut ya menandakan ya jantung sudah berdenyut ya, dan data yang kedua adalah belum bernafas secara spontan di sini tadi ya, yang menandakan kebutuhan oksigen pasien itu belum terpenuhi ya. Kita lihat di sini ya, ketika ya artinya arteri karotis sudah teraba dan juga pasien belum bernafas secara spontan ya, tindakan yang dilakukan adalah memberikan ventilasi ataupun bantuan oksigen ya 10 kali per menit ataupun 1 kali setiap 6 detik. Ya, itu adalah pilihan jawaban yang E tadi ya. Nah, kalau untuk yang A ya sepertinya kurang tepat ya. Kalau di shock ya dilakukan ketika pasien mengalami ventricle tachycardia ya tanpa adanya nadi dan juga ventricle ya dari fibrilasi. Kemudian kalau untuk yang B ya juga tidak masuk ya. Kemudian kalau untuk indikasi dilakukan kompresi dada ya itu ketika nadinya ya nadi tidak teraba ya seperti yang di soal sebelumnya tadi ya, itu kan kita lakukan kompresi dada ya karena tadi ya tidak nadi tidak teraba pada saat kita melakukan
ya pengecekan ya, kita cek tadi ya nadi karotisnya ya sudah teraba atau belum ya. Kemudian tidak adanya pengembangan dada ataupun adanya henti nafas ya. Kalau yang C tadi ya, kalau yang C tadi tadi yang memberikan ventilasi 2 kali ya, itu juga kurang tepat karena kebutuhan oksigen pasien itu tidak cukup ketika hanya kita melakukan 2 kali ya untuk ventilasi ya. Nah, kemudian kalau yang D ya, D itu tadi melakukan recovery position ya. Kan belum ya, tadi belum sempurna tadi ya untuk melakukan posisi natapnya ya. Nah, kemudian karena indikasi melakukan recovery position ketika kondisi sudah stabil, karena tadi juga belum stabil ya, maka dari rasional dari A, B, C, dan E, kita lihat ya, tadi yang paling masuk ya, ataupun yang bisa kita pilih adalah memberikan ventilasi ya 10 kali per menit ya, karena kita lihat tadi ya untuk kebutuhan oksigennya ya tadi kan belum terpenuhi ya. Kalau kita melakukan ventilasinya hanya dengan ya 2 kali mungkin belum tercukupi ya. Apapun kita lihat ya sebelumnya, apapun jawabannya kita lihat lagi ya untuk kata kuncinya, kemudian kita lihat lagi ya dari arteri karotisnya ya, kemudian tadi ya pasiennya belum bernapas ataupun tadi napasnya spontan ya. Nah, itu kita lihat ya tanda-tandanya dari sirkulasinya, airway ataupun breathing-nya ya. Kita harus bisa memilah mana sih yang harus sebagai prioritasnya, ataupun kita bisa merasionalkan ya ketika cuma 2 kali mungkin sama-sama melakukan ventilasi ya, tetapi tadi ya pernafasannya ataupun kebutuhan oksigennya belum terpenuhi. Jadi kita memerlukan ya untuk diberikan ventilasi yang lebih, ataupun di sini 10 kali per menit ya untuk 1 kali ya setiap 6 detik. Ya, jadi untuk nomor 6 ini ya, ini jawabannya adalah E tadi ya, kita melakukan ventilasi ya 10 kali per menit. Kemudian kita ke soal selanjutnya ya. Bisa kita lihat ya, di sini kita lihat bersama-sama ya. Seorang laki-laki ya 40 tahun ya dibawa ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran ya akibat kecelakaan lalu lintas ya sejak 30 menit yang lalu. Ya, kita lihat hasil pengajiannya, ECS-nya 10 ya, kemudian adanya sesak nafas, ya, pucat, kemudian fraktur tertutup ya pada sepertiga tibia fibula dan nampak lendir yang banyak pada mulut. Ya, perawat melakukan suction ya, tekanan darahnya 130/70 mmHg, frekuensi nafasnya 32 kali per menit ya, kemudian frekuensi nadinya 100 kali per menit ya, suhunya 37 ya derajat Celcius ya, kemudian SpO2-nya 90%. Kemudian apakah yang perlu dievaluasi dari tindakan perawat pada kasus tersebut? Apakah dari bunyi nafasnya, atau dari tekanan darahnya, ataupun dari frekuensi nafasnya, atau dari saturasi oksigennya, atau dari tingkat kesadarannya? Ya, bersama-sama kita lihat ya. Soalnya apa saja sih yang perlu kita garis bawahi ya, ataupun sebagai benang merahnya ya, ataupun sebagai kata kuncinya yang perlu kita perhatikan di sini. Ingat-ingat ya, tadi di soal perawat melakukan apa? Oke, sudah ada 3 ya, pollingnya sudah ada 3 jawaban dari jawaban A, D, dan juga E. Dari bunyi nafas, ya, kemudian ada saturasi oksigen dan juga dari tingkat kesadarannya. Ya. Nanti kita lihat nih ya, yang perlu kita perhatikan tadi ya, perawatnya melakukan apa tadi ya tindakannya, ya, kemudian
apa yang perlu kita evaluasi ya dari tindakan tersebut ya. Ada 5 orang ya menjawab A, kemudian D 3 orang, dan juga E ada 4 orang ya. Nanti kita lihat ya tadi dari hasil pengajian ya, kita lihat dari GCS-nya ya, kemudian ada sesak nafas pucat ya, fraktur tibia ya, tibia fibula ya, kemudian ada lendir yang banyak pada mulut ya, kemudian perawat melakukan suction. Ya, kemudian apa sih yang perlu kita evaluasi dari tindakan perawat tersebut ya. Tadi ada yang paling banyak ya menjawab dari bunyi nafas ya, 4 ya, sekitar 4 lebih tadi ya. Kemudian ada satu reaksi oksigen, ada juga dari tingkat kesadaran ya. Jawabannya tadi ada yang E, A, D, dan E. Oke, nanti kita lihat jawabannya kata kuncinya ya. Tadi pada saat di soal ya perawat melakukan suction ya, pada saat di soal ya, data fokus yang menunjang tadi pada saat perawat melakukan suction ya. Indikasi dilakukan suction adalah ketika ya muncul ya bunyi nafas abnormal ya pada pasien ya, yakni tidak mampu mengeluarkan lendir secara spontan ya, karena pada saat kajian ya tadi banyak lendir pada jalan nafas ya, dan terdengar bunyi nafas gargling ya, maka yang harus dievaluasi ya setelah melakukan suction adalah bunyi nafas pasien ya, apakah masih terdengar bunyi nafas gargling atau sudah hilang ya. Nah, makanya tadi yang perlu dievaluasi apa sih ya? Kita lihat tadi ya, pasien melakukan tindakan apa ya. Nah, kalau untuk bunyi nafasnya ya, kita lihat tadi apakah masih terdengar ya bunyi nafas gargling ya, ataupun sudah hilang ya. Pada indikatornya apa sih kita melakukan suction ya, dengan pasien dengan kondisi seperti apa ya. Untuk teman-teman di sini kalau untuk bunyi nafas yang gargling itu seperti apa sih teman-teman di sini? Kumur ya. Gargling ya, seperti dapur ya, kayak kumur ya. Nah, itu adalah yang perlu kita perhatikan ya, apakah masih ada bunyi nafas atau bunyi nafas tambahan atau tidak ya. Nah, kemudian indikatornya apa saja sih pada saat kita melakukan suction ya pada pasien kita? Contohnya indikatornya apa saja teman-teman di sini? Kita melakukan suction nih ya, pasien kita biasanya keadaannya apa sih pada saat kita akan melakukan suction itu, dengan pasien yang seperti apa kita lakukan suction? Pasien yang tidak sadar, dilihat juga saturasinya. Ya, kemudian apalagi Ibu? Biasanya tadi ya kita lihat ya keseluruhannya ya, kemudian biasanya kalau kita melakukan suction itu untuk melakukan apa, Bu? Teman-teman di sini? Kita melakukan tindakan suction, kita tujuannya apa sih? Membersihkan jalan nafas. Membersihkan jalan nafas ya. Kalau masih ada suara garglingnya berarti kita sudah melakukan suction-nya sudah sudah berhasil atau belum, atau bagaimana kalau masih ada suara gargling tadi? Kita mengevaluasinya. Kalau masih ada suara garglingnya yang perlu kita lakukan apa lagi, Bu? Bapak di sini. Pada saat kita mengevaluasi, oh ternyata masih ada bunyi nafas tambahan. Ya, berarti yang kita lakukan apa lagi? Bisa ada. Ya, Ibu. Lakukan suction kembali, Pak, bisa nggak? Kita melakukan suction kembali ya. Kita lihat tadi ya
indikatornya ya. Kemudian kita lihat kembali kondisi pasiennya ya. Apakah tadi masih ada ya lendir-lendir ataupun yang menghambat ya, yang menghambat jalan nafasnya ya, atau tidak ya. Ketika tadi sudah tidak ada, berarti kan sudah tidak ada lagi suara tambahan ya, ataupun bunyi nafas tambahan pada pasien ya. Makanya kita lihat lagi, mungkin pada saat tindakan selanjutnya kita lihat ya, ketika masih ada bunyi nafas tambahan, mungkin kita perlu lakukan kembali ataupun kita lihat dari kondisi pasien tersebut ya. Nah, tadi lebih banyak ya, tadi ada yang jawab A ya, kemudian saturasi dan juga tingkat kesadaran ya. Nah, itu yang perlu kita lihat nih, bagaimana apa sih yang perlu dievaluasi dari tindakan perawat. Kita lihat nih pada saat di soal ya, yang dilakukan ataupun tindakan yang dilakukan perawat itu apa. Ya, tadi kan perawat melakukan sanction. Ya. Nah, itu apa saja sih yang perlu kita evaluasi pada saat kita melakukan ya tindakan action ya pada pasien kita. Oke, kita lanjut kembali ya. Untuk soal nomor 8. Kita lihat ya di sini untuk teman-teman ya, ada seorang laki-laki 24 tahun ya, dibawa ke UGD ya dengan kondisi perdarahan pada abdomen ya akibat luka tusuk ya sejak 30 menit yang lalu. Ya, kita lihat ya di sini dari hasil pengkajian. Ya, kita lihat dari hasil pengkajian ya, dari kesadarannya apatis ya, membran mukosanya pucat ya, kemudian akralnya dingin ya, CRT-nya 5 detik, tekanan darahnya 90/60 mmHg, frekuensi nadinya 100 kali per menit. Dan juga frekuensi nafasnya bisa kita lihat di sini 24 kali per menit. Nah, perawat melakukan obat tekan pada luka dan memberikan posisi modified Trendelenburg. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Ingat, ya di sini ada perdarahan pada abdomen akibat luka tusuk. Ya, apakah jawaban A menjahit luka, atau B memasang kateter, atau C memberikan oksigen, atau D di sini kita memberikan posisi semi polar ya, ataupun yang E ya memberikan infus cairan dua lain. Oke, silahkan teman-teman bisa dipilih mau A, B, C, D atau E. Oke, baru 9 orang ya yang menjawab polling di sini. Tadi sekitar 14 sampai 15. Oke, bagi yang belum mengisi polling silahkan. Oke, hasil pollingnya sudah selesai kita lihat ya. Ada satu orang menjawab untuk tindakan selanjutnya adalah menjahit luka. Kemudian 89% ya menjawab E, memberikan infus cairan dua lain. Tadi ada satu orang yang menjawab A, ada 8 orang dari 9 orang yang menjawab E. Kemudian saya akan bertanya kepada teman-teman di sini, ya,
Kalau di soal ya ada tanda-tanda seperti ya tadi ya pernapasannya kesadarannya ya, kemudian membran mukosanya ya, kemudian CRT-nya ya, kemudian tekanan darahnya dan juga frekuensi nadinya ya, itu termasuk dari ciri-ciri shock apa teman-teman? Hipovolemik. Masuk dari shock Hemorrhagic ya. Hipovolemik. hemorrhagic apa hipovolemik? Hipovolemik, Pak. Hipovolemik, Pak. Oke, apa shock apa teman-teman di sini, Bapak Ibu dan mahasiswa dan adik-adik sekalian? Shock hipovolemik. Shock hipovolemik ya. Biasanya kalau shock hipovolemik paling bisa kita lihat ya ciri-cirinya apa teman-teman di sini? Dari gejala makro dingin, CRT 5 detik sama membran mukosa pucat sakral dingin. Sakralnya ya. Oke. Seperti yang di soal tadi ya, kan ada dari mukosanya ya, kemudian dari CRT-nya, kemudian kita lihat dari tekanan darahnya ya, kemudian nadinya kita lihat ya. Nah, kemudian untuk data fokusnya ya tadi sudah terjawab ya oleh teman-teman semua di sini ya. Ya kalau yang alhamdulillah ya teman-teman di sini sudah jeli ya, ataupun sudah dia sudah terbiasa ya dengan soal-soal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan ya banyak soal tipe-tipe soal seperti ini ya, karena tadi 95% tadi ya beliau memilih jawaban yang memberikan infus cairan dua lain. Kemudian ada satu orang yang menjawab bukan ya. Kemudian tadi yang di soal ya termasuk dari ciri-ciri shock hipovolemik ya, akibat dari apa? Kalau shock hipovolemik kurangnya apa Bapak dan Ibu atau teman di sini? Kekurangan cairan akibat tadi kan ada luka terbuka juga. Ya, karena tadi ada luka ya, karena kita kalau di shock hipovolemik ya kurangnya volume cairan ya. Nah, tadi jawabannya E ya. Kita lihat di pembahasan ya untuk kata kunci di sini ya. Kita lihat membran mukosanya ya pucat ya, kemudian akralnya ya, kemudian CRT-nya, tekanan darahnya, frekuensi nadinya ya 10 kali per menit ya. Nah, data fokus tersebut ya menunjukkan pasien memiliki resiko shock hipovolemik ya akibat kurang volume cairan. Ya. Untuk teman-teman di sini ada berapa tipe shock yang teman-teman ketahui? Kan ada shock hipovolemik, kemudian ada apa lagi? Shock hipovolemik, kardiogenik, anafilaktik, shock sepsis, shock hemorrhagic. Oke. Nah, jadi harus bisa ya tadi yang membedakan kalau hipovolemik karena apa ya. Kalau yang sepsis itu karena apa? Bapak dan Ibu ada teman-teman di sini? Infeksi. Hipotermik. Karena panas, Pak. Panas. Kalau jadi harus bisa tadi ya membedakan ya masing-masing tanda-tanda dari shock ya, ataupun tadi ya sesuai dengan data yang muncul ya pada kasus ya. Kalau di sini kan tadi ya karena kurangnya volume cairan ya, ataupun tadi tanda-tandanya ya adanya mukosa ya, membran mukosanya yang pucat ya, akralnya ya, CRT-nya ya, ataupun yang lainnya ya. Nah, pada kasus di sini ya perawat sudah melakukan obat tekan ya sebagai tindakan awal untuk mengontrol perdarahan dan memberikan posisi modified Trendelenburg ya. Jadi itu tindakan yang sudah dilakukan oleh perawat ya untuk mengontrol ya, ataupun tindakan awal ya pada saat untuk mengontrol ya adanya
pendarahan. Nah, maka tindakan selanjutnya adalah kita memberikan infus cairan dua lain ya untuk mengganti volume cairan yang telah hilang ya. Alhamdulillah nih ya Bapak dan Ibu ya dan teman-teman di sini ya. Sudah ada yang benar semua teman-teman di sini? Ataupun ada yang paling sedikit salah berapa Bapak dan Ibu ataupun teman-teman di sini? Salah satu, Pak. Salah satu tadi Bu siapa? Bu siapa? Ada teman kita di sini, Novaria Feryani. Ya. Salah satu ya dari 8 ya. Yang lain ada, apakah ada yang salah semua? Ada atau tidak? Teman-teman di sini? Ataupun ya minimal ya ada 1 atau 2 ya yang sudah benar ya, jangan sampai salah semua ya. Nanti ya Bapak dan Ibu di sini apakah di sini sudah pernah melaksanakan uji kompetensi di sini baru pertama kali ataupun sudah ada pengulangan? Pertama kali semua kayaknya, Pak. Pertama kali semua ya. Ya mudah-mudahan. Tryout pernah Pak. Ya Pak Wahyu. Kalau tryout udah yang profesi pernah Ya kalau kemarin. tryout kemarin sudah ya. Hasilnya sudah ada Pak Wahyu? Enggak disampaikan. Oh belum ya. Tidak dikasih tahu Pak hasilnya mah. Oh tidak dikasih tahu ya. Belum Pak, nanti 2 minggu. Oh iya. Baik, biasanya kan ada ya hasil dari kita tryout kan ada rekapannya ya dari hasil dari Bapak dan Ibu ya, misal dari soal ya dari perawatan komunitas ya ataupun dari perawatan kritis itu ya apa saja sih yang paling banyak ya benarnya tipe soal apanya ya, mudah-mudahan ya hasilnya bagus lah ya Bapak dan Ibu ya, karena kan sudah belajar ya mengikuti bimbel ya, sudah melakukan belajar ya secara mandiri ya. Nggak apa-apa nanti kalau misal di tryout ya nilainya belum mencukupi ataupun belum maksimal ya, itu sebagai pembelajaran kita. Sama saya dulu pada saat awal ya melakukan tryout ya mungkin kita masih meraba-raba ya tipe soalnya seperti apa ya, kemudian caranya ya, misal kita baru pertama kali ya untuk melakukan dengan CBT ya ataupun dengan komputer ya ataupun dengan mengenal ya toolsnya ya, kan Bapak dan Ibu mengenal toolsnya ya, ini untuk misal ada nilai normalnya apa untuk menghitung ya, kalkulator ya untuk ininya ya, next-nya ya, kemudian untuk memilih soalnya gitu kan, sebagai langkah awal kita ya dalam mengenal nih ya tools-tools yang akan kita pakai pada saat kita nanti melakukan uji kompetensi ya, karena saya biasa melihat ya, karena saya juga panitia suka melihat nih ya bagaimana para mahasiswa ya mengerjakan ya, kemudian kalau teman-teman di sini ya, kalau yang menjadi yang menurut teman-teman di sini yang mungkin agak sulit itu kemarin tipe-tipe soal ataupun di soal tentang apa Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini? Perawatan keluarga. Keluarga. Ya, komunitas. Keluarga komunitas ya. Iya, komunitas juga susah. Iya. Biasanya karena saya bagian komunitas ya, kalau saya biasanya bikin dulu paling sering itu kan komunitas ya, teman keluarga ataupun gerontik ya. Biasanya kan itu banyak tipe-tipe soal yang sangat harus yang tricky ya, harus kita benar-benar baca dengan baik ya. Kemudian kalau di keluarga itu kemarin yang menurut Bapak dan Ibu keluarga apa sih yang permasalahannya ininya? Jenis soalnya kemarin seperti apa? Apakah kasus ataupun yang lainnya? Kalau yang komunitas kan biasanya kita tipe-tipe soalnya ya ada penjabarannya dulu ya, kemudian kita ya kalau komunitas sama keluarga ya biasanya, tapi biasanya paling sering ya paling
ini biasanya paling banyak ya soalnya ya paling ya B ya, kemudian anak ya. Kalau jiwa biasanya nggak terlalu. Ya. Mungkin komunitas ini sama keluarga dan kalau gerontik nggak terlalu ya Bapak dan Ibu ya. Kalau mungkin kalau komunitas sama keluarga mungkin ya harus agak lebih teliti lagi ya untuk mengerjakannya. Ya mudah-mudahan nanti setelah mengikuti bimbel ya mungkin jadi lebih paham ya, lebih bisa ya memilih ya kata kuncinya ya ataupun sebagai benang merahnya. Oh ini kalau di keluarga kan kita harus benar-benar baca ya, dan juga komunitas ya. Karena kebanyakan dari hasil dari kegiatan praktiknya ya ataupun tindakan kita pada saat kita di lapangan ya ataupun kita pada saat kita menjalani tugas ya profesi nurse ya biasanya kan banyak-banyak pengalaman ya untuk tipe-tipe soal yang akan kita kerjakan ya. Ya mudah-mudahan ya nanti setelah ini ya untuk di komunitas ya di perawatan keluarga ya bisa lebih paham lagi ya supaya nanti di tryout selanjutnya ya bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya. Baik, kita lanjut kembali ya di soal nomor 9. Seorang perempuan ya berusia 28 tahun. Ya, perempuan ya sedang hamil ya di rumah makan ya mengalami sumbatan total ya seluruh pernapasan akibat tersedak pempek kapal selam. Ya, korban sadar ya terlihat pucat dan juga cemas serta memegang tangannya ya. Apakah teknik pertolongan pertama yang paling tepat untuk menolong wanita hamil tersebut karena dalam keadaan sumbatan total saluran pernapasan ya akibat tersedak pempek kapal selam ya. Ya, kalau kita bakso aja ya ini pempek ya. Baik, ada 5 jawaban ya dari back blow, kemudian chest thrust, abdominal thrust, finger cross slip, ataupun yang resusitasi jantung paru. Silahkan. Kalau ibu hamil ya ataupun orang yang obesitas ya biasanya kita tindakannya apa sih yang harus kita lakukan? Oke, cuma 6 orang nih ya, memberikan jawaban ya untuk soal di nomor 9 ya. Untuk di soal nomor 9 ini ya, ini yang berpartisipasi cuma 6 orang ya. Dan sama semua dari B, C, D ya, masing-masing 2 orang ya. Ada yang menjawab chest thrust, ada juga yang menjawab abdominal thrust, ada juga yang menjawab D, finger cross ya, dan sweep ya. Nanti kita lihat ya. Yang menjadi kata kunci kan di sini ya, kalau di sini kan ibunya hamil. Ya, kan tadi saya angkat kan tindakannya nih apa sih yang perlu kita lakukan ya ketika dengan kondisi tersebut ya pada pasien di sini ya ibu hamil ataupun orang dengan obesitas, apakah dengan back blow ya ataupun dengan thrust atau abdominal thrust ya ataupun dengan finger cross ataupun dengan FPP. Ya nanti kita lihat ya apa sih jawabannya ya dari soal nomor 9. Soalnya nih jawabannya sama semua sama ya masing-masing sama jawabannya ya.
Ada juga yang menjawab back blow, mungkin ya. Nah, di sini ya kita lihat ya. Jawabannya adalah tadi banyak. Oh, mungkin baru ada yang mengisi. Oke. Ya, kemudian sini Bu Novaria tadi ya, ada menjawab A tadi ya. Back blow. Kalau back blow itu biasanya untuk apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Back blow biasanya yang anak-anak tuh. Ya, ataupun bayi ya. Itu biasanya menggunakan teknik back blow. Nah, kalau tadi kan kita jawabannya ya di sini yang thrust ya. Kalau yang abdominal thrust biasanya untuk pasien dengan seperti apa, Bapak dan Ibu? Kan kalau yang B ini kan dengan kondisi misal ibu hamil ataupun dalam keadaan pasien yang obesitas ya. Kalau yang abdominal itu yang pasien yang seperti apa? Ya nggak apa-apa tuh Bu Novaria ya, nggak apa-apa salah ya. Ya dimaklumi itu sama Bu Yulis. Oke, kalau yang abdominal itu biasanya dengan pasien yang seperti apa, Bapak dan Ibu? Yang tidak hamil dan tidak gemuk mungkin. Ya, yang keadaannya sadar, kemudian ya tidak gemuk ya, dan mungkin ya tidak hamil ya, itu masih bisa kita lakukan dengan abdominal thrust ya. Kalau chest thrust ya itu biasanya dengan tadi ya kondisi ya ibu yang hamil pun dengan pasien-pasien yang memiliki berat badan berlebih ya. Kalau yang tadi ya yang back blow ya itu biasanya untuk anak-anak ataupun bayi tadi ya yang diinikan ya itu dengan back blow ya. Kemudian ada juga tadi ya finger cross ya, finger cross ya, itu dilakukan untuk membuka dan juga membersihkan jalan nafas ya. Nah, kemudian kalau yang E ya pastinya untuk kita lakukan ya pada pasien-pasien dengan henti jantung ya, biasanya ya biasanya apa ya kalau tersedak ya ataupun tadi ya biasanya dengan makanan-makanan ya ataupun benda-benda yang lain ya. Kalau anak-anak ya biasanya sering tuh ya mungkin lagi makan apa namanya rambutan ya ataupun bakso tadi ya ataupun tadi yang lebih ekstrim tadi ibu hamilnya tersedaknya pempek kampung selam gitu ya tadi ya. Nah, itu kan kita harus bisa memilih tadi ya tindakan yang tepat. Ya mungkin bisa juga tadi kita memilih dengan abdominal thrust ya. Ya, tetapi kita lihat lagi ya kondisi dari pasien kita ya. Tadi kan pasiennya ibu hamil ya kan kita nggak mungkin melakukan abdominal ya. Ya nanti jadinya seperti apa nih ya, ibu-ibu kalau tadi kita ibu hamil tadi kita lakukan dengan abdominal thrust yang diginiin kan. Yang akan terganggu apanya ibu-ibu? Kan kalau itu kan chest apa dadanya ya. Kalau itu kan abdominal kan kalau posisi hamil kan kita kan di sini kan takutnya enggak apa ganggu pada janinnya ya ataupun bayi yang dikandungnya. Ya kalau yang E ya mungkin ya tidak tepat. Ngapain kita lakukan resusitasi jantung dan paru ya. Nah, kan perlu kita golongkan lagi ya, kita pilah-pilah kembali ya. Ini cocoknya untuk pasien-pasien yang seperti apa ya, kalau bayi ataupun itu ya tadi ya dengan flow ya, kalau yang masih sadar ya, kemudian tidak obesitas ya, kemudian tidak sedang hamil ya, itu bisa dengan abdominal tadi ya, kita tekan gitu ya pada bagian perut. Oke, tadi jawabannya tadi B, C, dan D itu dua orang ya. Kemudian ada satu tadi Bu Novaria tadi ya jawab A tadi ya satu ya nggak apa-apa ya. Berarti Bu Novaria ini baru salah satu ya. Berarti.
Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, di soal nomor 10. Ya, di sini ada soal ya seorang pasien ya 24 tahun laki-laki ya diantar keluarganya ya dengan menggunakan ambulans ke UGD ya mengalami cedera kapitis ya, akibat kecelakaan lalu lintas. Ya, hasil pemeriksaan penunjangnya dari CT scan, ya, pasien didiagnosa edema cerebral dan segera direncanakan untuk osmiografi, ya, IV dengan manitol 20% 0,5 mg per kg, ya, PPN per 6 jam. Ya, apakah tindakan yang wajib dilakukan perawat sebelum pemberian obat tersebut? Ya, diingat-ingat, dia akan dilakukan apa terapinya? Ya, karena tadi diagnosa adanya edema cerebral ya dari si pasien tersebut. Silahkan ya dibaca baik-baik soalnya dan nanti silahkan bisa dijawab ya, apakah mengukur frekuensi nadi, apakah mengukur tekanan darah, atau mengukur saturasi oksigen ya, atau memonitor status kesadaran, atau mengukur frekuensi nafas. Itu maaf ya agak typo tuh, maksudnya frekuensi. Oke, silakan A, B, C, D atau E. Oke, masih ada sekitar ya ada 8 mahasiswa ya ataupun 8 peserta yang sudah menjawab ya. Nah, di sini ada 2 jawaban dari 8 peserta yang mengikuti. Ini yang lain belum mengisi kali ya pollingnya. Ya, di sini kita ada 2 jawaban ya. Mengukur tekanan darah dan juga memonitor status kesadaran pasien. Ya, 5 orang memilih B dan 3 orang memilih jawaban D. Ya. Menurut Bapak dan Ibu, ya, mahasiswa dan juga adik-adik, ya, ataupun para mahasiswa di sini, ya, yang menurut Bapak dan Ibu, ya, ataupun para mahasiswa sini, yang menjadi kata kunci di sini, ya, perawat itu akan melakukan apa, pemberian apa tuh, ya, dan juga apa sih yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pemberian obat tersebut. Ya. Tadi ada yang menjawab mengukur tekanan darah, ada juga yang memonitor status kesadaran. Saya mau nanya yang menjawab B. Kenapa mengukur tekanan darah, Bapak dan Ibu? Tadi ada 5 orang nih yang menjawab mengukur tekanan darah. Kenapa sih harus kita lakukan pengukuran tekanan darah? Mau coba jawab, Bapak dan Pak. Ibu. Ya, Bu, silakan. Karena kan manitol itu bisa menurunkan, pemberian manitol juga bisa menurunkan tekanan darah pasien. Jadi sebelum diberikan manitol kita harus tahu dulu tekanan darah sebelumnya. Gitu. Itu apa namanya? Yang akan diberikan ya obatnya di situ, itu termasuk obat apa, Bu? Kan biasanya kalau untuk ada tipe-tipe ya jenis obatnya ya yang untuk tadi ya, misal tadi menurunkan tekanan darah itu termasuk obat yang apa, Bu? Diuretik osmotik ya, Pak? Ya, termasuk dari diuretik. Kalau diuretik itu sendiri apa, Bu? Yang Ibu ketahui? Biasanya kalau diuretik itu biasanya menyebabkan apa? Menarik kelebihan cairan dari dalam tubuh ya, Pak? Bisa Ya. dikeluarkan urin misalnya gitu ya, Pak? Ya. Ya, biasanya apa? Biasanya dikeluarkan melalui urin ya. Urin. Ya, betul. Ya, di sini juga di chat ya, ada Pak Wahyu di sini juga
karena efek tadi ya, osmoterapi itu ada efek mengurangi tekanan darah dan juga kita cek dulu kesadarannya. Ya. Oke, tadi ada juga yang pilih D, ada juga yang pilih B. Ya. Tapi kita lihat dulu ya, jawabannya apa sih yang perlu kita ketahui. Ya mungkin sama-sama hampir mirip-mirip, ya, ataupun mana sih yang lebih kita prioritaskan. Ya biasanya ya, karena kita kata kuncinya tadi akan diberikan ya osmoterapi ya. Ya ketika kita menjawab A, ya setelah pemberian diuretik itu untuk mengidentifikasi komplikasinya. Kemudian kalau kita jawaban B, ya ini pemberian diuretik ya biasanya untuk menurunkan tekanan darah. Ya kalau kita menjawab C, kita pilah-pilah lagi, yaitu bila ada tanda-tanda dari shock hipovolemik, ya itu sama seperti di jawaban D, ya itu kita cek kembali, ya. Nah kemudian kalau E, ya setelah pemberian diuretik untuk mengidentifikasi adanya komplikasi, ya biasanya kalau untuk di sini ya untuk tipe soal yang seperti yang tadi, ya biasanya apa sih, ya pemberian obatnya, ya kemudian kita apa yang perlu kita cek, ya apa sih yang perlu kita cek, ya apakah tadi ya kalau diuretik kan tadi biasanya untuk menurunkan tekanan darah, jadi kita cek dulu ya untuk tekanan darahnya, ya kalau untuk C dan D ya kita lihat lagi ya apakah begitu ya termasuk dari tanda shock hipovolemik ya ataupun yang lainnya, ya. Nah, kan tadi ya, itu termasuk dari jenis obat ya, diuretik ya. Nah, itu diuretik ya. Kemudian tadi apa sih kalau diuretik itu ya menyebabkan apa saja ya, itu kan yang perlu kita ketahui ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan ya ataupun kita periksa terlebih dahulu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dan juga para mahasiswa di sini, apakah ada yang benar 10? Saya tanya, Bapak dan Ibu, ada yang benar 10? Tidak ada ya. Kalau yang benar 9? 9 ada? Bapak dan Ibu? Ada Pak. Siapa? Sebutkan Bu namanya. Elah Pak. Oke, Bu Ella. Ibu Ella tadi berapa? Salah satu di yang luka bakar. Luka bakar ya. Ya, mudah-mudahan nanti lebih teliti lagi ya Bu untuk menghitung berapa persen. Ya. Oke, alhamdulillah ada yang 9 ya. Yang 8 ada? Yang 8 ada Bapak dan Ibu? Ada Pak. Ada ya. Kemudian Pak Wahyu di sini ya benar 7 ya, alhamdulillah ya. Ada yang di bawah 5 benarnya Bapak dan Ibu di sini? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan bisa di atas 5 ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu ya ini sedikit ya gambaran ya Bapak dan Ibu pada saat nanti ya. Ini termasuk tipe soal yang mungkin Bapak Ibu ya sering jumpai ya di di tempat kerja ya ataupun ya yang biasa Bapak dan Ibu kerjakan ya di soal ya ataupun di tindakan langsung ya. Nah, itu soal-soal yang ini termasuk tipenya yang masih bisa diraba ya, bisa kita terawangi, bisa kita tarik kata kuncinya, bisa kita lihat garis ataupun benang merahnya ya. Ya mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan ya tadi ya mungkin tipe-tipe soalnya ya mungkin ya mudah-mudahan tidak jauh ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya ataupun nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya mungkin tipe soalnya mungkin akan saya naikkan sedikit ya untuk yang lebih Bapak dan Ibu lebih untuk bisa lebih teliti ya ataupun nanti levelnya sedikit kita naikkan ya supaya Bapak dan Ibu mungkin tadi kan alhamdulillah ada yang sudah benar 9 ya mungkin salah satu ya tadi ya dari Ibu Ella tadi ya salah satu ya jadi sudah benar 9 ya mudah-mudahan ya dengan kita belajar ya
kita meraba ya, kita mencoba ya dengan tipe-tipe soal ya yang sudah kita pelajari pada bimbel kali ini ya, mudah-mudahan tipe-tipe soal yang gampang-gampang saja ya yang nanti bisa keluar tuh ya pada saat uji kompetensi ya, jadi supaya apa ya, biasanya kan kalau di Ukom kan kita tidak mungkin soal-soalnya yang terlalu panjang ya ataupun yang apa ya perlu pemikiran yang lebih ya, jadi kita kan biasanya kalau saya kan biasanya di apa namanya diminta juga ya pada saat di asosiasi ya di FPK ya ataupun apa untuk tryout ya, biasanya kita diminta ya dosen untuk mengirimkan ya sekitar ya 10 ya ataupun berapa soal ya untuk kirimkan ya apa namanya untuk ujikan ya apakah nanti bisa lolos ya, mudah-mudahan ya tipe-tipe soal seperti tadi ya ataupun yang sudah kita pelajari tadi ya bisa sebagai gambaran ya Bapak dan Ibu ya untuk di track selanjutnya ataupun nanti pada saat diuji kompetensi selanjutnya ya. Nah kemudian sedikit ya motivasi ya di sini ya, jadi Bapak dan Ibu ya jangan pernah meremehkan ya diri sendiri ya ataupun meremehkan kita sendiri ya. Jadi di setiap orang itu memiliki ya keunikan dan juga potensi yang luar biasa. Jadi perlu kita gali potensi diri kita, jangan sampai kita menyerah ya, misal nilai tryout-nya jelek ya, kita tidak melakukan ya usaha yang lainnya ya. Ya dengan kita tadi ya misal nilainya kurang memuaskan ya kita harus belajar lagi ya, gali potensi kita ya supaya tadi ya supaya kita bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ataupun yang sesuai dengan harapan kita ya. Ya mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu dan teman-teman di sini ya ataupun ada yang mungkin saya ataupun adik di sini ya bisa mengikuti nanti ya di uji kompetensi ya nasional ya untuk nurse ya ataupun D3 nanti dengan kompeten ya ataupun 100% ya di angkatan Bapak dan Ibu dengan 100% ya, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik ya dan bisa apa namanya ya mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya ya. Baik, mungkin itu ya Bapak dan Ibu ya sedikit gambaran ya ataupun kita belajar di sini ya lebih bimbel harapan ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, jangan lupa ya untuk belajar lagi ya dan juga apa namanya ya lebih teliti lagi dalam membaca soal ya ataupun ya, membaca pertanyaan ya pada soal di vignette ya, kita harus lebih teliti lagi supaya kita lebih mudah ataupun lebih cepat dalam menjawab soal-soal yang akan kita hadapi ya. Mungkin itu saja ya, selamat malam, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan. Masih di mute, Mbak. Oke, mohon maaf. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Fahmi atas pemaparannya. Untuk selanjutnya sebelum ditutup, kita buka acara diskusi. Apakah ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada Pak Fahmi? Ya, boleh. Mengenai materi-materi yang tadi? Ya, nanti ataupun silakan ya. Tentang apa tips ataupun yang lainnya boleh silakan. Ataupun apa nanti ya pada saat di layoutnya ya nanti untuk cara cepatnya bagaimana ya, ataupun mau tanya tentang tadinya boleh silakan, ataupun sudah cukup ya. Ya kalau sudah jelas ya silakan, nggak apa-apa. Oke, mungkin nanti selanjutnya mungkin nanti kita bisa lebih banyak lagi ya untuk tipe-tipe soal yang lebih beragam dan juga variatif nanti ya untuk kita kenalkan ya kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti lebih banyak ataupun lebih luas lagi ya tipe-tipe soal yang mungkin nanti Bapak dan Ibu akan temui nantinya mungkin di tryout ataupun di uji kompetensi lainnya. Baik, apakah ingin ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup nggak apa-apa. Mudah-mudahan tadi sudah ada yang benar 9
nomor ya. Nah, mungkin nanti Iya, di betul. pertemuan selanjutnya kita bisa lebih ini lagi ya. Untuk Oke, baik. Kalau ininya begitu ya. saya tutup ya. Boleh Mbak, silahkan. Terima kasih kepada Pak Fahmi atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang masih semangat mengikuti bimbel ini. Sebelum ditutup, foto bersama dulu boleh, Pak? Ya, silahkan. Teman-teman di sini Kepada teman-teman, open kamera ya. dinyalakan dulu kameranya supaya kita bisa mengenal nih ini siapa saja. Iya, Karena saya betul baru nih. pertama Kita nih ya foto bersama di pertemuan dengan ini. Pak Fahmi. Iya. Ayo Iya. teman-teman. Oke, saya foto ya. Saya Satu. hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Ya, sama-sama rekan-rekan. Mbak. Selamat beristirahat. Ya. Oke, izin live ya, Bapak dan Ibu. Siap, Pak.